Selamat sore semuanya. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Senang sekali saya Ina dari Aesthetics Dental Care bisa berjumpa dengan Anda semua. Terima kasih sudah bergabung dalam Afternoon Talk with ADC Dentist. Mungkin dari Anda belum semuanya kenal nih sama ADC Dentist. Mungkin baru satu atau dua orang. Aku mau sapa satu persatu dulu nih ya, supaya tambah kenal, tambah akrab. Yang pertama nih ada Dokter Grace Prasetyo. Halo, Dokter Halo, Grace. halo, selamat sore semua. Iya, nah Dokter Grace ini yang biasa bikin gigi-gigi Anda yang berantakan nih jadi rapi dan sehat. Wih. Terus kemudian ada juga ahli bedah mulut kita nih, Dokter Marina. Halo, Dokter Marina. Hai, Wih, ini walaupun sore. iya, Dokter Marina nih, walaupun judulnya dokter bedah mulut nih, tapi tangannya Dokter Marina nih lembut banget kalau misalnya melakukan prosedur bedah mulut, nggak sakit. Lanjut, kita punya dokter prostodontis nih, ada dua orang. Ada Dokter Sinta, halo Dokter Sinta. Halo semua. Dan juga ada Dokter Melisa, halo Dokter Melisa. Halo, sore semua. Iya, jadi untuk Anda nih yang punya kebutuhan gigi palsu, giginya tanggal atau pengen ngunyahnya lebih enak dan lebih percaya diri, bisa langsung bikin appointment aja ke Dokter Sinta atau ke Dokter Melisa. Next, ada dokter yang paling sabar banget sama anak-anak nih. Pasien-pasien ADC yang anak-anak larinya ke Dokter Tessa. Halo Dokter Tessa. Hai, sore semua. Halo. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih, Dokter Adel. Cuman beliau masih selesai praktik, masih siap-siap. Nanti akan dikenalkan kemudian ya. Nah, aku juga mau bilang terima kasih banyak nih buat Kata Oma. Makasih banget nih, waktu ADC bilang mau ada webinar, Kata Oma langsung kirimin berdus-dus paket nih favoritnya Kata Oma nih. Favoritnya semuanya orang di sini. Kata Oma, thank you banget ya. Dan nanti untuk Anda yang punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom chat yang ada di aplikasi Zoom Anda. Untuk 2 pertanyaan terbaik, akan dapat 1 paket dari Kata Oma. Gitu. Nah, kita langsung masuk ke topik pertama aja ya. Jadi, topik pertama ini kita ambil dari banyaknya pertanyaan, baik masuk ke ADC maupun ke masing-masing dokter nih. Pertanyaannya gini, aman nggak sih sebenarnya ke dokter gigi saat pandemi kayak gini nih? Nah, gimana sih? Aman nggak ya? Nah, Dokter Grace akan sharing mengenai ini nih. Silakan, Dokter Grace. Ya, terima kasih, Nak. Sebenarnya kalau ditanya tentang aman nggak ya ke dokter gigi selama masa pandemi ini, itu tergantung. Jadi, tergantung dari klinik gigi yang Anda datengin semua. Apakah klinik gigi itu sudah menerapkan safety protocols yang ditetapkan oleh WHO atau Asosiasi Dokter Gigi. Itu juga Anda sebagai pasien harus mengikuti prosedur atau anjuran yang telah diberikan oleh instruksi dari klinik. Seperti di ADC Dentist ini kita menerapkan screening pasien sebelum pasien datang. Jadi pasien itu diberikan WA, pertanyaan-pertanyaan, daftar pertanyaan, misalnya seperti apakah dalam 2 minggu ini Anda terkena demam atau batuk. Kemudian pertanyaannya antara lain juga, apakah dalam 2 minggu ini Anda bepergian dengan menggunakan public transport? Begitu. Sebenarnya kalau ngomongin soal kebersihan nih, saya tuh concern banget dari pertama klinik ini dibangun, saya itu concern dengan kebersihan, itu harus nomor 1. Karena saya sebagai tim medis juga takut tertular penyakit atau saya menjadi sumber penularan penyakit. Gitu. Nanti kita akan bahas tentang sterilisasi one care yang kita terapkan di klinik ADC. Nanti kita akan tonton videonya. Kenapa sih harus punya standar sterilisasi one care ini? Gitu. Karena selama ini kita kan punya banyak, sebenarnya ada banyak penyakit di sekitar kita seperti hepatitis, TBC, HIV, dan yang paling ringan, yang paling umum itu influenza. Gitu. Jadi sebenarnya virus
COVID ini seperti influenza, tapi karena kita tuh udah punya imun kalau sama virus influenza ya. Jadi misalnya Anda semua datang ke klinik kami dan tertular flu gitu. Tapi karena Anda lagi punya daya tahan imun yang baik, jadi nggak ketularan. Tapi waktu Anda pulang, terus nularin anak gitu. Dan anak Anda jadi batuk, jadi demam. Sebagai ibu, kita kan paling stres ya kalau anak-anak itu sakit gitu. Ibu-ibu di sini pasti tahu kalau anak panas, kita jadinya begadang kan, nemenin, nggak bisa tidur gitu. Kayak anak saya kalau batuk itu malam-malam bisa muntah, jadi saya malam tuh ganti spray gitu-gitu kan. Jadi kurang tidur dan akhirnya pagi nggak bisa kerja, itulah. Jadi kita lihat dulu apa sih sebenarnya sterilisasi One Care itu. Kita tonton dulu ya videonya. Silakan Ina. Baik dok, sebentar. Suaranya Iya. Tadi Anda menyaksikan One Care Standard, yaitu sterilisasi dari Aesthetics Dental Care sejak klinik ini dibuka. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, sepertinya suaranya tidak terdengar ya. Saya coba sampaikan ya bahwa di Aesthetics Dental Care ini setiap instrumen-instrumen itu setelah dipakai dicuci, kemudian cuci bersih, kemudian di wrap dan dilakukan sterilisasi dengan autoclave. Kemudian setelah itu disimpan dan siap digunakan kembali. Itu adalah full sterilization cycle gitu. Nah, kemudian selanjutnya Dr. Grace ada sharing lanjutan, silakan. Ya, kembali ke pandemi. Ketika awal pandemi ini, klinik kami banyak banget ditelepon pasien yang terutama yang sakit gigi gitu, dan wah saya khawatir banget karena saat 2 minggu pertama itu susah banget, kita juga masih shock ya, jadi itu susah banget dapetin APD dan saya harus memenuhi dulu, klinik kami harus memenuhi dulu syarat yang sudah standar yang sudah diberikan oleh WHO dan asosiasi kedokteran gigi itu ikut di Inggris maupun di Cina gitu. Kita akan ikutin standar itu.
Thank you buat Dokter Marina yang udah bantuin cariin riset-riset untuk untuk safety protocols kita. Di situ klinik akhirnya tutup 2 minggu pertama karena kita mempersiapkan semua APD itu dari goggle, sepatu boots, mesin fogging yang waktu itu susah didapat karena itu untuk sterilisasi ruangan gitu. Sekarang ini puji syukur kami sudah mulai membuka klinik ADC tapi secara terbatas karena kami membatasi jumlah pasien, juga jarak antara pasien itu kita agak lama karena memang kita harus sterilisasi ruangan dulu. Kita harus fogging ruangan, itu berjarak kira-kira 30 menit di setiap pasien. Gitu. Dan yang nggak kalah penting nih, itu screening untuk staff. Jadi waktu itu kita juga meliburkan karyawan kami 2 orang, itu yang satu dia batuk, dan yang satunya karena suaminya tuh demam. Jadi karena beresiko untuk kita tetap berjaga-jaga, jadi mereka kami liburkan gitu. Untung staf kami semua jujur dan juga kompak untuk membantu penyebaran dari virus COVID ini gitu. Sekarang ini saya mau share tentang protokol sterilisasi dan higienis, prosedur tambahan setelah one care, jadi prosedur selama pandemi ini. Silakan Nina.
Yang barusan Anda saksikan itu adalah video protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di klinik Aesthetics Dental Care. Ini adalah protokol tambahan dari One Care Standard yang video sebelumnya ditampilkan untuk menjaga kenyamanan, keamanan dari Anda sebagai pasien, baik maupun dokter-dokter dan tim kami semua, begitu. Nah, ingat banget tadi Dr. Grace sharing-sharing gimana Aesthetics Dental Care prepare untuk buka klinik selama masa pandemi ya, Dok ya. Itu ingat sih seru banget kayak hunting-hunting hazmat di mana harganya melambung tinggi dan sangat-sangat jarang gitu, tapi puji syukur semuanya bisa didapatkan, bisa berjalan lancar sehingga training anak-anak tim juga bisa lancar, jadi kita bisa buka dan terutama melayani pasien-pasien emergensi begitu. Nah, sepertinya nih sudah ada beberapa pertanyaan nih, saya akan scroll dari yang paling atas ya pertanyaannya. Ini dari Bapak Wiryanto. Halo Bapak Wiryanto. Ini pertanyaannya begini, Dok, lokasi kliniknya di mana? Itu boleh saya jawab aja langsung ya. Ini kliniknya di BSD, di Giri Loka 3, Blok W, nomor 52, di BSD, Tangerang Selatan, gitu. Kemudian ada juga dari Pak Dedi Naibaho. Halo Pak Dedi. Pertanyaannya, sebentar, saya scroll dulu ya. Halo, selamat sore Pak Dedi. Dengan kondisi pandemik sekarang ini, pasti kita lebih memilih stay at home. Pertanyaan saya, kategori sakit seperti apakah yang disarankan harus ke dokter gigi? Sebagai contoh, harusnya jadwal scaling gigi saya dijadwalkan bulan lalu. Namun karena kondisi pandemik ini, akhirnya jadwal menjadi mundur. Boleh tolong bantu share kondisi-kondisi seperti apa yang mengharuskan kita ke dokter gigi? Oke, Dokter Marina boleh tolong dijawab pertanyaan dari Pak Dedi. Silakan Dokter Marina. Sore Pak Dedi, terima kasih buat pertanyaannya. Memang sakit sih bikin khawatir ya selama pandemi kayak gini. Mau ke rumah sakit juga deg-degan, takut kena COVID, tapi kalau nggak ke rumah sakit, nggak ke klinik gigi juga sakitnya nyut-nyutan bikin nggak bisa tidur ya. Tapi kalau untuk masalah pembersihan karang gigi rutin, sih bisa ya ditunda sebenarnya. Tapi kalau untuk sakit yang seperti apa, terutama adalah sakit yang bikin sampai bengkak, sampai ada demam. Ketika ada demam, ada nyeri, ada pembengkakan, itu tanda suatu infeksi. Nah, itu sakit yang begitu jangan ditunda. Cepat datang aja ke rumah sakit atau ke klinik ADC juga oke. Karena di ADC protokolnya sudah berjalan dengan APD level 3 dan screening pasiennya juga oke, dan kita benar-benar satu persatu pasiennya gitu. Jadi nggak ada penumpukan pasien yang kayak zaman dulu lagi gitu. There's no waiting list. Benar-benar satu orang satu waktu begitu. Kedua adalah sakit yang akibat kecelakaan yang tentu kita nggak bisa tunda, kayak gigi patah yang memang akhirnya sakit sekali. Gigi patah ada macam-macam. Ada yang ketika patah nggak pikir sakit, kayak anak kecil cuman sakit seketika, habis itu dia nggak ada keluhan, itu kayak nggak perlu datang ke rumah sakit, nggak perlu datang ke klinik gigi, kita masih bisa handle itu, nggak perlu datang ke tempat yang berisiko, cukup kasih paracetamol, tapi memang ada risiko gigi itu akan mati di kemudian hari, but it's okay, totally okay, dan nanti perawatan akar selanjutnya dikerjakan setelah itu, nggak masalah banget, kayak gitu. Kemudian sakit yang berikutnya adalah waktu sakit gigi yang amat sangat, meskipun tidak ada bengkak, tapi nyerinya benar-benar tidak tertahankan. Udah minum misalkan asam mefenamat, paracetamol, tapi ternyata nggak ada respon, nggak ada perbaikan. Dan saya sangat menyarankan tidak pergi ke apotek untuk tanya ke apotek, aduh obatnya apa ya? Itu yang akhirnya biasanya pasien-pasien yang datang ke saya udah dapat ramuan ajaib gado-gado dari apotek tuh. Gitu. Nah, itu yang bikin malahan gejalanya tersamarkan, tapi sebenarnya infeksinya tidak terkendali gitu. Mungkin itu saya yang bisa jawab. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Gitu. Kembali ke Ina ya.
Iya, thank you dok untuk sharingnya. Jadi kata dokter Marina, kalau misalnya yang bisa ditunda, sebaiknya ditunda dulu seperti scaling gitu. Tapi kalau misalnya memang ada sakit yang sangat-sangat tidak tertahankan, silahkan konsul ke dokter gigi. Jangan nanya-nanya obat ke apotek. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Abdul Karim. Oke, pertanyaannya, halo Bapak Abdul Karim. Berapa persen penambahan biaya tambahan dari tarif sebelum pandemi yang dikenakan ke pasien? Baik, saya izin langsung jawab aja ya. Kalau misalnya penambahan biaya perawatan di kami tidak ada, tapi kami hanya men-charge penambahan biaya 200.000 itu untuk safety dan desinfeksi segala macam sih. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada dari, sebentar saya scroll dulu ya. Dari Ibu Eva ya? Oh, Ibu Ana. Halo Ibu Ana. Selamat sore, saya Ana, dok. Banyak orang beranggapan saat sakit gigi sama seperti influenza biasa. Nanti juga akan sembuh sendiri. Termasuk orang tua saya berpikir hal yang sama. Jangankan saat pandemi, di hari normal saat sakit gigi saja banyak yang dibiarkan tanpa penanganan. Saya sempat pernah berpikir demikian juga, sampai tahun lalu saya sakit gigi hingga berhari-hari karena bolong. Dari sana saya tarik kesimpulan bahwa sakit gigi tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Apakah ada anjuran dari ADC terkait menjaga kesehatan mulut dan waktu yang tepat untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi kepada orang-orang, dok? Lalu, salah satu alasan orang tidak ke dental klinik adalah perihal harga. Bagaimana harga di ADC? Terima kasih. Nah, baik. Ini pertanyaan akan dijawab oleh Dr. Adel ya. Saya minta tolong Dr. Adel untuk menjawab. Sebelumnya saya belum kenalkan Dr. Adel nih, karena tadi masih siap-siap habis praktek. Jadi ini adalah Dr. Adelia. Halo Dr. Adel. Halo semua, selamat sore. Iya, Dokter Adel ini ahlinya untuk menyembuhkan gigi gitu. Jadi kalau gigi Anda sakit, belum tentu harus dicabut. Bisa dicek dulu, bisa perawatan akar dulu. Nah, kira-kira gimana nih dok untuk pertanyaan dari Ibu Ana? Oke, terima kasih ya Bu Ana pertanyaannya. Oke, langsung saya jawab aja ya. Jadi memang banyak orang beranggapan sakit gigi itu kayak sakit-sakit yang lain gitu. Maksudnya minum obat, nanti bisa sembuh sendiri tanpa kambuh-kambuh lagi. Tapi kalau di gigi itu memang beda. Kayak tadi pengalaman Ibu Ana sendiri ya. Jadi kalau gigi itu kan keras gitu. Maksudnya jaringan keras, nggak ada pembuluh darahnya cuma di tengah. Dan jadi kalau misalnya ada bakteri, ada kuman sudah masuk ke dalam gigi itu sendiri, dia tuh nggak mampu untuk terus menghilangkan si kuman itu dengan kemampuan dia sendiri. Makanya biasanya kalau misalnya lubang, biasanya kalau ke dokter gigi kan harus dibersihkan dulu sampai bakterinya hilang semua, baru langsung ditambal. Nah, demikian pula halnya kalau lubangnya itu udah sangat-sangat dalam, sampai kena ke syaraf atau saluran akar. Nah, ketika bakteri udah mencapai ke tengah-tengah saluran akar gigi itu, nggak bisa gigi itu untuk menghilangkan sendiri bakteri itu, sehingga pada akhirnya ya infeksi atau sakit gigi itu jadi kronis gitu, jadi akan terus-terusan. Mungkin sometimes kalau kita daya tahan tubuhnya lagi kuat, oh udah enakan, tapi nanti tiba-tiba kumat lagi sampai akhirnya terus mungkin bengkak, bernanah gitu. Jadi beda kayak tadi yang sakit influenza atau sakit lainnya, memang harus dicari sumber masalahnya itu apa dari giginya itu sendiri dan dibersihkan. Nanti jadi kita akan harus lihat dulu apakah itu gigi perlu apakah tambal atau perawatan saluran akar atau misalnya dicabut kalau misalnya memang sudah hopeless gitu. Terus tadi pertanyaannya apa lagi ya Kak ya, sorry. Tadi pertanyaannya, adakah anjuran dari ADC untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Oke. Untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, seperti biasa, sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Itu penting banget, terutama yang malam, karena kalau malam itu biasanya air liur kita itu berkurang, jadi kalau misalnya kita nggak pastiin gigi kita bersih, itu resiko untuk bolong meningkat sangat jauh.
gitu. Jadi 2 kali sikat gigi, pastikan sikatnya sampai bersih. Terus boleh juga akan lebih baik kalau dibantu dengan flossing. Flossing itu dengan menggunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi gitu. Karena memang sikat gigi aja itu nggak cukup. Ada bagian sela-sela gigi yang biasanya nggak terjangkau sama bulu-bulu sikatnya. Nah, itu untuk maintain kesehatan gigi yang memang baik gitu, yang nggak ada lubang, nggak ada karang giginya. Nah, bagaimana kalau misalnya memang, giginya ini memang sudah ada masalah, entah itu lubang, entah itu apakah karang gigi, atau ada gusi bengkak, dan sebagainya. Nah, kalau udah kejadian seperti itu, harus dirawat, harus di-treat dulu sumber masalahnya, baru nanti masuk ke fase tadi untuk maintenance-nya, untuk dijaga dengan sikat gigi dan flossing gitu. Oke. Mungkin gitu ya Kak ya. Oke Bu Eva. Bu Ana, sorry, tadi sudah dijawab oleh Dr. Adel. Ini ada pertanyaan yang soal harga ya. Bagaimana harga di ADC? Nah, untuk harga, tenang aja, kami nggak ada biaya-biaya kaget. Jadi, Anda yang mau datang konsultasi, silahkan. Nanti akan kami prepare treatment plan terbaik untuk Anda. Nanti harganya akan diinfokan di depan. Jadi, sebelum tindakan. Jadi, Anda tenang aja dan Anda bisa langsung drop aja untuk appointment konsultasi ke WA yang tertera nanti akan ada di chat ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan tentang, ini sepertinya kayaknya tentang ini deh, gigi palsu. Saya pernah konsul dulu bahwa gigi depan saya butuh gigi palsu, dan sekarang rasanya memang sudah tidak nyaman untuk mengunyah. Saya tertarik dengan yang permanen seperti bridge atau implan. Itu lebih baik yang mana ya, Dok? Nah, karena saya di Jakarta, saya agak susah untuk datang konsultasi. Inginnya datang langsung sudah bisa tindakan. Apakah memungkinkan untuk konsultasi jarak jauh? Nah, itu dari Ibu Listia tuh. Gimana Dokter Sinta? Boleh tolong dijawab? Silakan. Terima kasih Ibu Listia untuk pertanyaannya. Saya akan coba bantu jawab. Dengan kondisi seperti ini memang agak sulit buat kita bisa ketemu langsung ya. Tapi saya bisa bantu. Kita juga di ADC ada fasilitas yang memungkinkan buat kita bisa melakukan konsultasi online. Jadi untuk pemilihan gigi tiruan cekat yang Ibu tanyakan kan bridge atau implan, itu memang kita perlu ada beberapa data yang kita harus lihat. Salah satunya itu dengan ronsen. Dan kalau memungkinkan saya bisa ada foto intraoral dari keadaan mulut, itu bisa akan sangat membantu. Setelah kita lihat untuk screening awal, nah akan lebih enak kalau kita bisa ketemu setelah itu. Nah dari situ nanti kita akan bahas, karena setiap perawatan itu selalu pasti ada kurang dan lebihnya. Kita tidak pernah memaksakan pasien bahwa harus ini cuma satu-satunya yang terbaik. Biasanya kita akan kasih pilihan. Jadi ibu nanti bisa memilih mana yang paling sesuai dari sisi waktu, biaya, dan kenyamanan pasien. Dari situ kita baru akan memulai perawatannya. Dan seperti yang tadi Ina sebutkan, kita biasanya bikin namanya treatment plan. Di situ akan ada pilihan perawatan beserta dengan biaya, dan juga dari situ ibu nanti bisa lihat time sequence-nya. Jadi ibu akan bisa tahu kira-kira oke, kalau perawatan bridge akan selesai berapa lama, atau ibu dengan implan akan selesai berapa lama. Jadi kita selalu berusaha untuk bikin pasien itu nyaman ya Nak ya, nggak kaget-kagetan. Gitu. Ya. Ya, oke. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke Ina ya. Oke, terima kasih Dokter Sinta. Semoga menjawab ya Bu Listia ya. Jadi memang di awal kita ada konsultasi online. Jadi kalau misalnya memang dibutuhkan sekali ingin tanya jawab dengan Dokter Sinta, silahkan drop aja booking appointment di WA yang tertera di chat ya. Oke, next ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Joshua Sutanto. Halo Pak Joshua. Sore ADC Dentis, saya mau tanya, kalau gigi susu anak saya goyang, baiknya dicabut ke dokter gigi atau dicabut sendiri? Terutama saat pandemi seperti ini. Nah, ya saya juga bingung sih, karena anak saya juga gigi susunya goyang. Nah, gimana tuh Dokter Tessa? Boleh dijawab? Silakan Dokter Tessa. Ya, terima kasih pertanyaannya.
Kalau masa pandemi gini ya bingung juga ya kayak kalau misalnya lihat anak-anak kan gigi susunya pada goyang ya. Sebenarnya dilihat dulu bisa dilihat goyangnya itu kenapa. Apakah memang bisa saja ada riwayat trauma sebelumnya ya, ada jatuh atau kayak lagi main di rumah terus goyang, kepentok sesuatu, itu terus bisa jadi ada perdarahan maka menyebabkan giginya goyang, itu boleh dibawa ke klinik karena termasuk juga adalah salah satu emergency case ya, karena kan gigi goyang, perdarahan, dan juga nanti membuat aktivitas anak terganggu, susah makan juga, mungkin bisa dibawa ke klinik gitu. Terus kalau memang misalnya goyangnya itu adalah karena adanya gigi permanen yang tumbuh, dilihat dulu apakah memang anaknya mengalami sakit atau enggak gitu, ngerasa sakit atau enggak, karena mengingat lagi kondisi pandemi seperti ini, ketika memang tidak merasa sakit ataupun masih bisa melakukan aktivitas lain, misalnya ataupun makan yang nggak terganggu, mungkin bisa sedikit ditunda. Tapi ketika memang misalnya ketika goyang tersebut, terus kayak anaknya juga nggak nyaman, atau kayak susah untuk melakukan aktivitas lain kan, itu juga bikin mama-mamanya juga khawatir ya. Jadi mungkin boleh dibawa ke klinik atau mungkin sebelumnya bisa diberikan painkiller dulu. Gitu. Sebelumnya boleh konsultasi dulu, nanti ditanya ke via WA kan, lihat kondisinya, anaknya bagaimana, nanti boleh dibawa ke klinik. Gitu, Kaina. Oke, semoga menjawab ya Pak Joshua. Gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya memang orang tua lebih nyaman untuk membawa anaknya ke klinik, silakan, karena beberapa waktu lalu juga ada orang tua yang membawa anaknya ke ADC, tapi tentu saja karena dengan protokol COVID yang kami punya, mungkin orang tua akan merasa lebih tenang, seperti itu ya. Lanjut, pertanyaannya dari Bapak ya, sepertinya Bapak Denny. Bapak Denny, saya pakai gigi palsu lepasan sudah 5 tahun. Itu kira-kira butuh diganti atau bagaimana ya? Dokter Melisa, boleh tolong dibantu dijawab pertanyaan Pak Denny? Silakan. Ya, terima kasih ya Pak Denny pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Ini ceritanya kan gigi palsunya ada keluhan atau enggak. Kita mesti tahu dulu apa gigi palsunya itu udah nggak pas, ya. goyang atau udah nggak nyaman Habis itu di ya. pasiennya. Kalau memang nanti udah nggak nyaman, kita mesti pemeriksaan lebih lanjut dulu. Jadi Pak Denny bisa datang ke klinik, kita cek. Biasanya tuh kalau misalkan udah 5 tahun, pasti ada perubahan di kondisi mulutnya, entah ada gigi-gigi penyangga gigi palsu yang sudah berlubang atau ada goyangan gigi tersebut, dan juga gigi palsunya juga mungkin sudah tidak pas lagi. Kalau misalkan memang sudah tidak pas, mau tidak mau memang harus pembuatan yang baru gitu. Tapi ya kita pasti akan cek terlebih dahulu. Oke. Gitu. Baik Pak Denny, jadi kalau misalnya udah kurang nyaman, baiknya langsung bikin appointment aja sama Dokter Melisa, bisa dicek apakah memang harus sudah diganti atau belum. Seperti itu ya Dokter Melisa ya. Ya. Ya, oke, kami scroll lagi. Ini ada pertanyaan dari Pak Kukun Sutarjana. Halo Pak Kukun. Hai, siang. By the way, kalau sedang pakai braces, terus ada 2 poin yang copot, bracket dan karet, klinik yang memasang lagi tutup. Apakah sebaiknya menunggu bisa di-handle klinik atau sebaiknya di-handle oleh Aesthetics Dental Care? Maksudnya di sana bisa melanjutkan setelah dari dokter gigi yang awal atau tidak? Nah, silakan dijawab Dokter Grace, kalau mau kontrol pindahan bisa atau tidak. Selamat sore Pak Kukun. Saya coba jawab. Jadi kalau misalnya bracket yang lepas itu akhirnya mengganggu bibir, jadi luka, jadi sariawan atau kena pipi. Jadi kadang kalau bracesnya lepas, kawatnya itu akan mundur ke belakang kan. Mundur itu kadang kawatnya jadi nusuk-nusuk gusi. Gitu. Kalau memang ada keluhan seperti itu, kami siap membantu. Terima kasih. Iya, jadi di sini juga menerima pasien untuk kontrol pindahan ya, Dokter Grace siap menerima. Oke, lanjut pertanyaannya. Sebentar saya scroll lagi dari Pak Tata Putra. Halo, Pak Tata Putra. Saya mau tanya, kadang gusi saya suka bengkak tiba-tiba.
apa penyebabnya ya, Dok? Nah, ini Dokter Marina lagi nih. Silakan Dokter Marina. Sore Pak Tata, saya coba bantu jawab ya. Gini, kalau gusi bengkak ada beberapa macam penyebabnya, dari penyebab lokalnya, dalam artian dari ada sesuatu yang di dalam mulut yang bisa bikin gusinya bengkak. Yang kedua adalah dari keadaan seluruh tubuhnya. Dari yang penyebab lokalnya, yang paling mungkin adalah plak. Plak itu kumpulan produknya dari bakteri, campur dengan saliva, campur saliva ludah, kemudian campur sisa makanan, dia membentuk plak, plaknya itu menekan ke gusi, gusinya jadi radang, itulah jadi bengkak. Kemudian kalau lagi bulan puasa gini biasanya karena kita nggak minum, sikat gigi takut, nggak boleh. Akhirnya ludahnya lebih kental, sisa makanannya lebih numpuk, disitulah self cleansing. Jadi ludah itu fungsinya sebenarnya untuk pembersihan rongga mulut juga, karena nggak ada yang dimakan, ludahnya kurang produksi, akhirnya ya gusinya lebih gampang meradang. Dalam garis besar ya intinya kebersihannya kurang. Cara gosok giginya bisa jadi salah, ada yang mengiritasi, akhirnya gusinya jadi bengkak. Yang kedua, bengkak yang menetap akibat apa yang ada di dalam tubuh. Akibat ada yang di dalam tubuh itu ada dua. Satu, karena kelainan darah. Leukemia bisa menyebabkan itu, kanker darah. Jadi gusinya bengkak-bengkak menyeluruh, bisa. Kemudian kalau yang satu lagi adalah penggunaan obat tekanan darah tinggi. Itu juga bisa, obat epilepsi juga bisa menyebabkan gusinya terlihat bengkak. Tergantung apakah ini bengkaknya hilang timbul. Kalau bengkaknya hilang timbul, mungkin kalau terangsang dengan makan makanan tertentu, atau setelah beberapa lama makan yang pedas, tahu-tahu jadi bengkak, mungkin teriritasi atau habis makan yang tajam. Kalau untuk perempuan, lebih cenderung hormonal, bisa banget. Terutama waktu hamil, bisa jadi gusinya tiba-tiba bengkak, bahkan ada benjolan. Tapi kalau lelaki, secara hormonal sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Gitu. Nah, secara umum, lebih banyak pasien yang ditemuin itu gusi bengkak karena memang plaknya numpuk. Nah, tapi saya udah gosok gigi, Dok. Gimana kok bilang plaknya masih numpuk? Ya, plak itu sendiri kan warnanya agak putih. Kemudian, kalau nggak benar-benar diperhatiin, nggak kelihatan kita taunya gitu. Kita ada cairan namanya disclosing solution buat tahu itu plaknya ada nggak gitu. Nanti kalau udah dikumurin, atau jadi merah semua. Itulah plak-plak yang tersembunyi, yang itu yang bikin akhirnya gusinya bengkak gitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu menjawab pertanyaan dari Pak Tata ya. Oke, Iya. kembali ke Ina. Oke, terima kasih Dok. Penjelasannya lengkap sekali ya Pak Tata. Kemudian tadi juga Dokter Marina kan sempat mention nih kalau untuk menghilangkan karang gigi ini kan ada disclosing solution ya. Itu di kami tuh ada namanya ADC Biofilm Therapy. Jadi pembersihan karang gigi yang painless. Jadi nanti setelah COVID ini berakhir, terus giginya kan kerasa mungkin aduh banyak plak apa segala macam, aku pengen scaling, silakan langsung booking aja. Ini metode baru dari ADC dan painless seperti itu. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, masih ada dari Pak Rudi Limarjo. Halo Pak Rudi, selamat sore dokter. Terkait pandemik COVID ini dan PSBB, memang banyak kendala untuk melakukan visit. Dalam hal ini, apakah ADC membuka layanan untuk konsultasi secara online untuk hal-hal yang tidak terlalu krusial? Terima kasih. Ini bisa langsung saya jawab aja ya, seperti yang sudah di-mention sebelumnya juga, bahwa ADC membuka konsultasi online, tapi memang harus appointment dulu untuk mengatur jadwal dari dokternya. Gitu. Jadi silahkan bikin appointment ke nomor, silahkan dicatat Pak Rudi, 082298988870, atau bisa baca aja di kolom chat yang ada di bawah ya. Seperti itu. Lanjut, ada dari Pak Bambang Sudiro. Halo Pak Bambang. Oke, pertanyaannya, saya sudah melakukan treatment dalam rangka pemasakan gigi buatan. Ada yang ditambal dan ada yang dicabut. Tiba-tiba, semua layanan dokter gigi dihentikan dulu karena ada COVID-19. Pertanyaannya, berapa lama gigi yang tersisa dapat berubah kedudukannya atau deformasi, apalagi yang ompong
Apalagi yang ompong banyak gigi bawah. Terima kasih. Eyang Bambang. Oh, ternyata Eyang Bambang. Jadi nih Pak Bambang atau Eyang Bambang nih? Eyang Bambang ya. Baik. Dokter Adel, boleh tolong dijawab pertanyaan dari Eyang Bambang nih. Oke, halo Pak Bambang, sore. Terima kasih pertanyaannya. Nah, saya kemarin memang sempat nih ketemu sama Pak Bambang ya untuk kemarin perawatan gigi juga. Cuma memang karena ini situasi lagi pandemi, akhirnya sempat tertunda ya Pak ya. Oke, langsung saya jawab aja. Memang betul kalau kita ada gigi yang hilang, itu kan biasanya jadi ada spacing antar gigi. Nah, itu memang bisa mengakibatkan gigi yang sebelahnya bergeser atau gigi atasnya jadi turun ke bawah mengisi ruang yang kosong. Untuk berapa lama waktu si gigi itu akan bergesernya, sebetulnya sih butuh waktu cukup lama. Biasanya at least bisa dibilang hitungan bulan sampai setahun gitu. Jadi kalau untuk sementara ini kita mengikuti anjuran dari PDGI untuk menunda dulu perawatan yang tidak emergensi. Jadi misalnya kalau ada tambalan lama, misalnya udah warnanya kurang baik, mau berubah warnanya harusnya ditambal ulang, nah itu bisa ditunda dulu. Tapi kalau misalnya ada gigi yang tiba-tiba kok sakit atau tambalan lepas akhirnya jadi ngilu, itu nggak apa-apa, kontak aja ke kita, nanti kita akan rawat dengan tentu saja dengan prosedur tadi one care dan juga prosedur tambahan selama pandemi ini. Gitu. Tapi untuk tadi yang masalah gigi bergesernya, tenang aja, maksudnya itu nggak dalam hitungan minggu, hitungan hari gitu, enggak. Jadi cukup lama, tapi kalau boleh dibilang perlahan tapi pasti gitu ya Pak ya. Jadi nanti kalau situasi sudah kembali normal, tetap harus dirawat, jangan sampai menunggu bertahun-tahun, karena mungkin nanti ini bisa ditambahkan juga sama Dokter Sinta dan Dokter Melisa, karena biasanya kalau gigi itu udah terlanjur bergeser atau terlanjur turun, masuk ke ruangan yang kosong itu benar-benar PR dan benar-benar susah untuk memperbaikinya, jadi lebih kompleks gitu treatmentnya. Mungkin yang tadi cuma bisa langsung diimplan, ini jadi harus dinaikkan dulu atau ditegakkan dulu giginya. Gitu. Mungkin silahkan kalau ada mau ditambahkan dengan oleh Dokter Sinta atau Dokter Melisa atau dokter yang lain. Terima kasih. Iya, Dokter Sinta mungkin mau ada tambahan, silakan. Saya rasa sih penjelasan dari Dr. Adel sudah cukup jelas. Betul yang seperti Dr. Adel bilang, itu perlahan tapi pasti, itu betul. Nah, dengan kondisi sekarang yang saya bisa anjurkan, jaga kondisi oral hygiene-nya yang kita benar-benar kita mesti jaga dengan kondisi seperti ini supaya apa yang sudah dilakukan perawatan sebelumnya dapat terjaga sehingga setelah nanti kondisi COVID ini berlalu, pembuatan gigi palsunya bisa segera dilaksanakan. Itu aja. Mungkin Dokter Melisa bisa menambahkan. Ya, sebenarnya sama yang Dokter Adel sama Dokter Sinta juga bilang. Nah, yang paling penting sekarang ya emang kita harus jaga kondisinya supaya paling nggak kondisi yang sekarang ini nggak makin parah. Terutama nanti kan kita baru bisa pembuatan gigi tiruan setelah masa COVID kan. Jadi benar-benar harus dijaga supaya sampai pembuatan nanti sama kondisi yang terakhirnya. Gitu sih. Oke, terima kasih Dokter Adel, Dokter Sinta, Dokter Melisa. Semoga menjawab ya Pak Bambang. Jadi jangan lupa untuk oral hygiene-nya, jangan skip sikat gigi 2 kali sehari, flossing juga, seperti itu ya. Makan makanan sehat. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari, dari Ibu Indajani Dewi. Halo, Ibu Dewi ya. Selamat sore dok, saya sering sariawan. Apa sebabnya ya? Oke, boleh Dokter Tessa boleh sharing kenapa sih sebabnya sering sariawan biasanya dok? Silakan. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin saya bisa bantu jawab sedikit. Kalau untuk sariawan, itu bisa banyak faktor ya penyebabnya. Mungkin salah satunya itu bisa jadi karena adanya memang pemasangan orto atau kawat gigi yang mungkin dia lagi proses pergerakan, kemudian ada kawat yang menusuk. Jadi kan seperti tadi Dokter Grace katakan bahwa ketika ada kawat yang menusuk itu dia akan melukai
bibir ataupun pipi yang di belakang. Itu bisa jadi. Terus ada kondisi kedua, bisa jadi hormonal juga. Hormonal juga mungkin dia ada, kalau misalnya wanita itu sedang lagi ada pada masa menstruasi, itu akan menyebabkan ada manifestasi atau bentukan ke rongga mulutnya itu ada sariawan. Oke, bisa jadi juga kebersihan mulut yang memang kurang terjaga ya. Bisa jadi karena adanya juga plak yang sudah lama memang dibiarkan. Jadi plak yang tadinya lunak, sisa makanan yang tidak dibersihkan, lama-kelamaan dengan sikat gigi yang kurang tepat ataupun tidak dilakukan konsisten pagi dan malam akan menyebabkan plak yang lunak tadi bisa menjadi keras, kemudian menjadikan benda asing gitu ya dalam mulut kita, jadi dia ada bikin sariawan di dekat bibir. Tuh, mungkin ada juga beberapa kasus yang sariawannya itu disebabkan karena adanya kelainan-kelainan sistemik dalam tubuh, misalnya kayak ada penyakit yang lain atau memang ada kondisi-kondisi lain yang mengikuti. Untuk mungkin lanjutnya, untuk misalnya untuk jelasnya, boleh datang untuk ke klinik untuk diperiksakan sebenarnya apakah kondisi-kondisi yang memang menyebabkan atau terjadinya sariawan dari satu pasien, karena kan beda-beda juga penyebabnya. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Tessa. Iya. Begitu jawabannya dari Dokter Tessa ya Ibu Dewi ya. Jadi kalau misalnya memang masih terus-terusan terasa sakit, boleh datang aja nanti konsultasi langsung ke Dokter Tessa. Seperti itu. Kemudian lanjut ada dari Pak Rudi. Oh, Pak Rudi lagi nih. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Dok. Silakan. Kalau sehari-hari kita terlalu sikat gigi atau kumur-kumur dengan obat kumur, apakah ada side effect ke gigi kita? Boleh Dokter Melisa di-share kalau misalnya kita terlalu sering sikat gigi dan terlalu sering kumur-kumur, apakah ada side effect ke gigi kita? Kalau untuk sikat gigi sih kita kan sebenarnya setelah makan ya, setelah sarapan sama sebelum tidur itu udah cukup. Kalau untuk kumur-kumur, kita juga harus perhatikan obat kumurnya yang mana kita gunakan. Kita harus gunakan obat kumur yang memang bebas dari alkohol. Kalau misalkan kita gunakan obat kumur yang tidak sesuai, pasti itu akan mengganggu bakteri-bakteri yang baik yang dalam mulut malahan. Jadi sebaiknya penggunaan obat kumur juga tidak boleh terlalu berlebihan, sesuai dengan indikasinya sendiri. Gitu. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lanjutan, yang ini masih banyak ya. Ada dari Pak Kukun lagi. Halo Pak, semula saya ingin pasang implan, tapi pernah konsultasi ke dokter gigi di klinik lain, dianjurkan untuk membuat gigi palsu lepasan, karena ada beberapa gigi yang kosong. Kebanyakan kalau di implan. Pertanyaannya, apakah penggunaan gigi palsu lepasan bisa lebih baik atau lebih berguna dibandingkan dengan dibiarkan kosong? Apakah bisa lebih nyaman? Dokter Sinta boleh dibantu untuk jawab, silakan dokter. Terima kasih Pak Kukun untuk pertanyaannya. Saya akan coba bantu jawab. Betul Pak, penggunaan gigi palsu itu harus wajib sebetulnya. Jadi apa yang sudah diberikan sama Tuhan, bila hilang, terutama gigi, sebaiknya memang diganti. Tujuannya bukan cuma sekedar estetik, tapi untuk mengembalikan fungsi pengunyahan. Kalau sekarang Bapak pertanyaannya apakah pakai gigi palsu lepasan itu nyaman, nah itu saya memang harus jelaskan awalnya begini Pak. Gigi palsu itu biar bagaimanapun itu benda asing. Pasti awalnya tidak nyaman. Saya selalu analogikan dengan kita pakai sepatu baru atau pakai kacamata baru. Awal-awal kita pasti ada penyesuaian. Yang saya sebagai dokter dan dokter Melisa bisa bantu, pasien tidak boleh sakit pada waktu pemasangan gigi palsu awal-awal. Sakit yang dirasakan pada waktu pemasangan gigi palsu atau Bapak pakai pada awal-awal, kita bisa bantu untuk menghilangkan rasa sakit tersebut. Tapi rasa nyaman itu harus pasien yang bantu. Jadi kalau gigi palsu itu Bapak bisa pakai tanpa rasa sakit, lama-kelamaan akan ada rasa nyaman
sehingga Bapak tidak bisa makan tanpa gigi palsu. Jadi betul-betul seperti kita pakai kacamata atau pakai sepatu. Kalau kita sudah biasa pakai sepatu itu atau pakai kacamata itu, Bapak tanpa dua itu mungkin akan kesulitan. Nah, begitu juga dengan gigi palsu. Itu yang bisa saya bantu. Mungkin Melisa bisa nambahin? Aku coba tambahin sedikit lagi, Dok, ya. Paling tadi kan Bapaknya nanya kalau misalkan lepasan sama implan enak yang mana. Ya baik lagi, sebenarnya semua kasus yang kita buat gigi tiruan itu sesuai indikasinya. Nggak semua gigi harus diimplan, nggak implan juga pilihan yang terbaik. Lihat dulu kondisi giginya sendiri. Kalau misalkan emang kehilangannya banyak dan juga memang tulangnya juga sudah benar-benar sudah habis, mau nggak mau memang pilihannya cuma lepasan. Tapi bisa juga ada jenis gigi tiruan yang dikombinasikan gigi tiruan implan dengan lepasan. Dan untuk pilihan gigi tiruan yang akan dipilih untuk kondisi gigi Bapak itu harus lebih baik dilihat dulu di klinik. Karena tiap kondisi tiap orang kan berbeda-beda. Jadi pemilihan final untuk perawatannya juga dilihat dari tiap pasiennya. Oke, wah ini kayaknya seru juga ya, kayak gigi palsu versus implan, gigi palsu versus implan. Kalau dari sisi implan nih, Dokter Marina mau ada tambahan nggak nih? Ayo, silakan Dok. Oke, kalau jawab pertanyaan Pak Kukun ini menarik loh sebenarnya pertanyaannya ya. Karena dibilang sebelumnya di dokter gigi yang Bapak konsultasikan, bilangnya dengan alasan terlalu banyak untuk dipasang implan, jadi lebih baik lepasan. Kalau sebenarnya terlalu banyak atau tidaknya dipasang implan, tidak ada indikasi mutlak bahwa harus implankah, harus tidakkah karena terlalu banyak. Tapi kalau memang kondisi tulangnya tidak memungkinkan untuk diimplan, nggak apa boleh buat lepasan. Tapi dengan ilmu yang terbaru sekarang, tergantung effortnya kita, effortnya pasien mau sampai semana, gitu. Karena kita tambal sulam tulang itu udah bisa gitu sekarang. Mau ambil dari dagu, pasang ke situ, mau ambil dari rahang yang lebih belakang, untuk bangun tulangnya, untuk bisa implannya terpasang, itu masih memungkinkan. Tapi kita harus evaluasi lagi kondisi umumnya Bapak gimana. Apakah ada diabetes, ada gangguan waktu tidur giginya gemeretak-kah, atau memang secara umum ludahnya tidak memungkinkan karena dia ternyata banyak menimbulkan karang gigi yang terus-terusan gitu. Jadi lebih kepada kita harus melihat kasus per kasus secara holistik. Saya rasa bukan suatu alasan kalau bilang giginya terlalu banyak untuk diimplan gitu. Karena sekarang ada yang implannya pun kita bisa sampai ke tulang pipi untuk bikin giginya cekat gitu. Kalau lebih enak, preferable memang implan karena kita nggak usah lepas pasang. Tapi kembali lagi case by case. Ada yang memang memungkinkan untuk implan, ada yang setelah sedemikian rupa kita alternatif ini dan itu, semua juga ada positif dan negatifnya. Seperti kita minum obat, kalau minum obat, aduh saya nggak mau minum obat karena takut kena ginjal. Oke, kalau ternyata takut kena ginjal, tapi efek positifnya lebih banyak dibandingin resiko kena ginjalnya, ya kita pasti ambil juga obatnya, gitu kan. Jadi semua kita akan lihat positifnya, negatifnya, profitnya, dan kekurangannya apa. Apakah itu layak untuk dicobakan? Gitu. Apakah layak untuk dikerjakan? Gitu. Semua kita ada pertimbangan tersendiri, memandang kasus secara holistik. Kita nggak bisa pandang ini satu persatu, aduh kebanyakan nih kayaknya, udahlah nggak usah diimplan aja. Saya rasa bukan itu alasannya, apapun itu alasannya dokter yang sebelumnya, dia pasti punya pertimbangan tersendiri untuk itu, gitu Pak. Mungkin itu mudah-mudahan bisa lebih memantapkan hati Bapak ya, mau pilih yang mana, yang implan atau mau lepasan gitu ya. Oke, kalau ada waktu, nanti sudah cukup pede untuk keluar, let's make appointment. Kita siap membantu, oke? Terima kasih.
Oke, terima kasih Dokter Marina, Dokter Sinta, Dokter Melisa. Nih Pak Kuku nih kayaknya makin bimbang nih. Gimana ya baiknya? Tapi sebenarnya kalau dari penjelasannya sepertinya sejalan gitu antara bedah mulut dengan prosto ya. Apapun itu harus dievaluasi dulu di awal seperti itu. Jadi Pak Kuku baiknya nanti seperti Dokter Marina bilang kalau udah nyaman keluar, ayo langsung bikin appointment aja ke ADC. Oke, lanjut ya. Ini sepertinya masih ada beberapa pertanyaan. Oke, dari Mrs. Liza, halo. Ini pertanyaannya seperti ini ya. Nowadays, we depend on the dentist to notice irregular growth or bump inside our mouth. For example, a little pimple on the side of your tongue can mean serious cancer. Apakah kalian punya alat to detect irregularities? Dr. Marina mungkin bisa bantu untuk dijawab? Should I answer it in English or Indonesian? Senyamannya dokter aja, Dok. Silakan. Okay, like this. Bump which is itu artinya nodul ya, benjolan. Kalau dibilang alat, kita hanya bisa lihat secara visual sejauh ini. Gitu. Tugasnya pasien cek setiap hari apakah ada benjolan, ada sesuatu yang baru dari kondisi mulutnya yang tidak bisa kita lihat. Gitu. Kedua, kalau sudah ada lesion yang mencurigakan, seperti sariawan yang nggak sembuh-sembuh, mouth ulcer yang nggak sembuh-sembuh 7 hari, kita mesti cek apakah ini premalignancy. Kalau alatnya sendiri, kita tidak ada alat yang spesifik like gun thermometer, shoot and ringing, okay, this is cancer. Nggak ada pemeriksaan yang seperti itu. Yang paling mendekati kita kasih kumur cairan, ada cairan tertentu warnanya, kemudian kalau dia cancer, dia menyerap lebih banyak, jadi akan memberikan tanda. Tapi tidak semua juga begitu. Jadi solusi terakhir kalau ada bumps yang mencurigakan, kita biopsi. Kita periksa dalam histopatologi, lihat selnya ini apa, gitu. Baru kita bisa tentukan diagnose. Kalau pertanyaannya adalah alat, no, we don't have it. Gitu. Biopsi is the tool. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Marina. Kak Ina, sebelumnya kalau boleh mau say hi dulu nih sama Tante Lisa, itu ya, tante silakan. aku. Tante. Hai Tante Lisa, thank you untuk supportnya. Ini Tante Lisa ini nonton jam 1 pagi loh dari US. Thank you banget ya Tante. Halo Tante. Hope you stay safe. Bye. Thank you ya. Aku manggilnya Tante juga ya. Tante Lisa, terima kasih pertanyaannya ya. Oke, nah ini selanjutnya nih ya. Ini karena kita nggak kerasa ya, kita udah 1 jam live. Ini kita mau sharing juga nih. Kita mau masuk topik kedua nih. Sebenarnya kan kalau lagi masa-masa udah 2 bulan nih di rumah aja nih ya. Kira-kira apa sih sebenarnya perawatan gigi yang bisa dilakukan di rumah gitu. Nah, Dokter Adel nih akan sharing nih ke kita semua nih. Silakan Dokter Adel. Oke, thank you Kak Ina. Oh iya, ini Kak Ina Sara nih treatment coordinator kesayangan kita ya di ADC. Jadi biasanya kalau ada ADC family atau teman-teman yang mau tanya apapun itu lewat Instagram atau WhatsApp, nanti akan melalui Kak Ina, baru diteruskan ke tim kita, dokter-dokter. Thank you Kak Ina. Thank you Dok. Silakan. Untuk menjaga kesehatan gigi ya selama pandemi ini. Tadi sempat saya mention sedikit sebelumnya. Pertama, paling penting gosok gigi. Gosok gigi dengan benar, cara yang benar dan tepat. Jadi nggak boleh buru-buru, minimal 2 menit. Biasanya kalau mau ngajarin sikat gigi anak kecil, biasanya sambil diputerin lagu gitu. Nah, selain itu sikat gigi harus pastiin semua bagian giginya itu kena sikat. Mungkin saya sambil tunjukin pakai model gigi ya. Ini contohnya seperti ini, gigi. Nah, sering banget itu pasien yang pas datang kontrol, ternyata banyak karang giginya itu adalah di pinggir sini, di gigi atas sebelah samping pinggir sini, dan juga yang paling sering lagi di dalam sebelah sini. Kenapa? Nah, itu sebenarnya pertama karena di situ ada dekat dengan muara kelenjar air liur di dekat pipi kiri kanan dan di bawah sini dekat lidah.
Jadi daerah situ, nah selain itu daerah situ yang biasanya sering miss. Jadi sikatnya nggak terlalu bersih atau bahkan sometimes nggak disikat gitu. Jadi pastiin semuanya kena sikat, bagian permukaan luar sini semua, terus waktu buka mulut, permukaan gigit yang sini disikat, permukaan gigitnya atas dan bawah, yang sebelah sini juga. Dan tadi yang jangan lupa sikat juga sebelah dalam. Jadi yang sini ya, sini dan yang sini. Gitu. Untuk tekniknya sendiri, yang penting semuanya kena sikat. Kalau untuk anak-anak biasanya kita supaya gampang tekniknya roll kayak gini, muter. Kemudian yang depan, atas, bawah. Yang samping juga roll seperti ini. Baru dibuka gerakannya, kemudian yang sini maju mundur, kemudian ini ditarik keluar seperti ini. Nah, yang dalam disikat juga ke arah luar. Nah, sama yang atas juga kayak gini ya, maju mundur, tarik ke depan, kemudian ke sini. Oke, tapi memang ada notes tambahan untuk pasien atau untuk teman-teman yang sudah lebih lanjut usia, biasanya kan gusinya rentan untuk turun. Nah, sikatnya jadi diubah supaya arahnya dari gusi ke gigi. Maksudnya supaya gusinya itu nggak makin melorot turun ke atas gitu. Jadi sama kayak tadi, permukaannya sama, tinggal caranya aja nih dari gusi ke gigi kayak gini. Gitu, untuk semuanya. Oke, itu yang paling penting, gosok gigi di waktu yang tepat juga ya. Terus yang kedua, pastiin pakai dental flossing. Memang it takes time, tapi itu sangat-sangat efektif untuk membersihkan daerah sela-sela gigi. Karena seperti yang saya mention sebelumnya, daerah sela gigi itu nggak bisa terjangkau sama bulu sikat gigi. Jadi penting banget untuk spend more time flossing, at least malam sebelum tidur, habis sikat gigi bersih, flossing, itu akan sangat-sangat membantu untuk mengurangi resiko bolong, terutama yang bolong sela-sela gigi. Gitu. Karena bolong sela gigi gini yang biasanya lumayan tricky nih, jadi kalau dia masih kecil banget, biasanya agak sulit detect-nya karena nggak kelihatan. Jadi itu tadi ya, jangan lupa flossing. Terus, mungkin banyak juga yang nanya milih sikat gigi yang gimana sih yang bagus. Intinya sih pilih yang bulu sikatnya halus, supaya nggak mengikis emel gigi. Dan pilih juga yang ujung kepala sikatnya itu nggak tajam gitu. Jadi kalau kita sikat yang daerah belakang itu juga nggak sakit gitu. Terus kalau mouthwash sendiri sih sebenarnya kalau menurut saya optional. Maksudnya kalau nggak ada masalah gigi dan mulut, boleh pakai beberapa hari sekali atau seminggu sekali, it's okay. Tapi nggak yang harus setiap hari gitu sebetulnya sih. Terus itu tadi hopefully jadi dengan maintain kebersihan mulut kita bisa dihindari ya tadi masalah sakit gigi tadi, mudah-mudahan nggak terjadi. Plus buat kalian yang mau untuk mutihin gigi di masa sekarang ini, sebenarnya bisa ada caranya. Jadi mungkin banyak yang tahu kan caranya itu harus ke dokter gigi, nanti diolesin obat whiteningnya, nanti baru dengan 1 kali kunjungan. Tapi sebenarnya di sekarang ini juga kita sekarang menyiapkan juga ada teeth home whitening kit. Jadi whitening kit ini bisa nanti digunakan sendiri di rumah. Itu udah lengkap isinya, ada obat whiteningnya, ada brushnya, beberapa set, terus tempatnya, ada juga kapas dan secret cracker untuk narik pipinya biar nggak kena obatnya gitu. Dan itu gampang banget, saya pun udah coba sendiri kemarin, udah experience sama sekali nggak ngilu gitu. Dan nanti akan ada videonya juga ya Kak Ina ya, akan diupload di sosmed ADC ya. Iya. Gitu. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan kita bisa tetap sehat ya di masa pandemi ini. Gitu. Amin. Thank you Dr. Adel. Ya, tadi Dr. Adel mention soal whitening kit di rumah. Wow, kayaknya seru banget ini. Aku mau tunjukin ini nih, kurang lebih kayak gini ya, teeth whitening kitnya dari ADC. Jadi ini udah lengkap banget dan mudah cara pakainya.
Dan kalau nggak salah dalam 14 hari ya, Dokter Adel ya, itu giginya udah bisa kelihatan lebih cerah ya, Dokter Adel, betul? Iya, jadi ini makainya buat 14 kali. Untuk pemakainya sendiri boleh 2 option nih, boleh sehari sekali atau 2 hari sekali. Nah, jadi kalau makainya sehari sekali berarti otomatis akan 14 hari ya treatmentnya. Sedangkan kalau mau hasil yang lebih cepat, mau 2 kali sehari, itu 1 minggu berarti jadi 7 hari gitu. Oke. Oh ya, dan aku mau mention ini whitening-nya beda sama whitening yang dulu-dulu. Jadi mungkin dulu pernah tahu ada whitening kan makainya agak lama gitu. Kalau ini sih kemarin sesuai instruksinya itu cuma 10 menit aja per sesinya. Jadi tinggal dioles, tunggu 10 menit, udah bisa disikat, dia akan rontok sendiri. Jadi dia kayak nail polish, kayak kutek gitu. Dia akan nempel di gigi, setelah disikat dia akan copot sendiri. Jadi kalau menurut saya sih ini praktis banget dan nggak ribet gitu. Yang paling penting juga itu tadi, nggak bikin sensitif, nggak ngilu. Gitu. Oke, ya. Jadi untuk Anda semua yang memang tertarik mau melakukan pemutihan gigi di rumah juga, silakan nanti bisa tanya-tanya dulu ke WA-nya ADC gitu. Dan sepertinya kita udah di penghujung acara nih karena udah 1 jam lebih. Terima kasih banyak sudah bergabung di sini di Afternoon Talk with ADC Dentist. Tapi tetap pantengin terus sosial medianya ADC karena nanti bakal ada sesi-sesi selanjutnya. Bisa ngomongin tentang gigi palsu. Nanti akan ada Dr. Sinta dan Dr. Melisa karena pertanyaan tentang gigi palsu ini banyak banget. Nanti ada sesi lanjutan. Kemudian juga kita akan collab dengan spesialis anak, juga spesialis gigi anak gitu. Nanti khusus untuk anak-anak ini nanti akan diinfokan di sosial media ADC begitu. Oke, nanti tadi kan saya sempat mention ya kalau misalnya untuk pertanyaan terbaik akan dapat paket dari Kata Oma. Nah, nanti kita akan discuss, dokter-dokter di sini akan discuss pertanyaan terbaik. Siapa sih akan dapat 2 pertanyaan terbaik akan dapat ini paket dari Kata Oma. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa stay tune terus di sosial medianya ADC untuk informasi selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat sore. Stay safe and healthy. Bye-bye. Bye. Thank you semua. Thank you semua. Ini untuk closing, kita akan putar lagi video OneCare yang tadi sempat nggak ada lagunya ya. Kita akan putar kembali ya. Yang OneCare atau yang ini pandemi? COVID-19, tetapi ADC Dentist tetap siap untuk melayani Anda pasien yang membutuhkan treatment emergency. Di lain pihak, kami tetap harus melindungi Anda dan tim medis di sini agar tetap aman dari penyakit ini. Sehingga selama pandemi ini kami mempunyai protokol tentang safety and protection untuk menghindari penyebaran COVID-19. Iya, Mbak.
Sampai jumpa. Kalau yang masih punya pertanyaan, boleh silakan WA ya ke 0822 9898 8870. Nanti akan ada konsultasi online juga. Terima kasih sudah bergabung di Afternoon Talk with ADC Dentist. Thank you semua. Dah. Thank you. Thank you semua. Bye.